Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Santi dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada yang sedang sakit pada hari ini, Bu Santi doakan semoga anak-anakku yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini Bu Santi akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang asyik belajar kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu pelajaran kelas 2 pada semester 1. Anak-anakku sekalian, mari kita simak bersama-sama pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh berikut ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Silahkan nanti anak-anak mengikuti lagunya dengan lirik yang Bu Santi tampilkan berikut ini. Ya, mari kita bersama-sama menyanyi lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu tadi adalah lagu profil pelajar Pancasila. Nanti silakan anak-anak bisa menulis liriknya, kemudian anak-anak bisa menghafalnya, agar ketika pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa menyanyikannya dengan baik, ya, dengan sudah menghafal liriknya. Baiklah, Bu Guru lanjutkan. Selanjutnya, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan baik. Kedua, menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagaimana meneladani kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan benar. 3. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam dengan baik. Keempat, menceritakan kembali kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan penuh percaya diri. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajarannya. Coba, sekarang anak-anak lihat. Di situ Bu Santi menampilkan ada gambar kapal. Kemudian ada seorang anak sedang merenung, sedang belajar, ya. Mengingat. Coba kalian ingat, apakah kalian sudah pernah mengetahui, sudah pernah mendengar siapakah itu Nabi Nuh alaihi salam? Ya, coba apakah kalian sudah ingat? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam? Ya.
Oke, pasti di antara kalian ada beberapa yang sudah mendengar tentang siapa itu Nabi Nuh alaihissalam dan bagaimana kisahnya. Mari kita pelajari materi ini secara bersama-sama. Ya, di sini Bu Guru ada sebuah lagu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Mari kita anak-anak ikuti bersama-sama dan nyanyikan liriknya dengan baik. 1, 2, 3. Inilah kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga, sabar dan patuh. Lamik ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Teman-teman ayo semua, kerja keras janganlah lupa, sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Coba satu kali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Inilah kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga, sabar dan patuh. Lamik ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Teman-teman ayo semua, kerja keras janganlah lupa, sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Oke, jadi dari lagu ini sudah bisa kita ambil ya penjelasan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang ketiga. Nabi Nuh memiliki sikap sabar dan patuh. Ya, Nabi Nuh adalah putra dari Lamik ya. Jadi ayahnya Nabi Nuh ini bernama Lamik. Sedangkan putranya atau anaknya Nabi Nuh itu bernama Kan'an. Ya, sedangkan itu Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Ya, dari Nabi Nuh kita dapat mengambil hikmah teladan bahwa kita harus bersikap sabar, bersikap kerja keras. Kita tidak boleh berputus asa gitu. Oke, mari kita lanjutkan materinya. Nah, di sini ada penjelasan tentang siapa itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan nabi dan rasul yang ketiga. Nabi Nuh merupakan cicit dari Nabi Idris alaihissalam. Ayahnya Nabi Nuh bernama Lamik, sedangkan putranya Nabi Nuh bernama Kan'an. Ya, selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Namun selama itu Nabi Nuh hanya mendapatkan 80 orang pengikut yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam hanya 80 orang saja. Banyak di antara mereka yang menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Armenia yang selalu menyembah berhala dan memiliki sifat sombong. Ya, di sini kaumnya Nabi Nuh bernama kaum Armenia, yang mana mereka memiliki sifat sombong. Mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tetap kekeh untuk menyembah berhala. Mereka menganggap berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Kemudian
Nabi Nuh alaihissalam sangat sabar menghadapi kaumnya dan juga putranya yang tidak mau mengikuti ajaran beliau. Setelah berpuluh-puluh tahun, bahkan tadi sampai ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh mengajak mengajak kaum Armenia untuk menyembah Allah, bahkan mengajak putranya untuk menyembah Allah, untuk mengikuti ajaran Nabi Nuh. Tapi hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Banyak dari mereka yang tidak mau untuk mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Ya, suatu hari kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal yang sangat besar sekali. Walaupun Nabi Nuh itu tinggalnya di gurun pasir, di tempat yang sangat panas, tidak ada tidak ada hujan, tidak ada laut begitu ya. Mungkin kalau ada hujan pun sangat jarang terjadi. Nah, tetapi Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Karena itu adalah perintah Allah, Nabi Nuh pun melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ketika kapal itu pun sudah jadi, sudah menjadi kapal yang sempurna, kemudian Allah mendatangkan azab untuk kaum Armenia dan juga putranya Nabi Nuh yang tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Allah mendatangkan banjir, Allah mendatangkan hujan yang sangat deras, akhirnya terjadi banjir bandang dan kemudian kaum Armenia pun tenggelam, ya, ditenggelamkan oleh Allah pada saat terjadinya banjir yang dahsyat tersebut. Ya, Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir, yang mana mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan termasuk juga putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an pun ikut tenggelam di dalam banjir tersebut. Selanjutnya Allah pun menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang mau beriman kepada Allah. Yang diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang mau beriman, yaitu para pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, Nabi Nuh juga menyelamatkan berpasang-pasang hewan yang ada di tempat tinggalnya untuk diselamatkan naik ke dalam kapal yang dibuatnya. Akhirnya Allah melindungi orang-orang yang mau beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang Allah selamatkan dari azab tersebut. Coba sekarang kalian amati gambar yang ada di layar ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu Fauzan menasehati Arai untuk tetap bersabar. Sedangkan gambar yang kedua, Ida bekerja keras membuat kaligrafi dari biji-bijian. Dari gambar itu, apakah anak-anak bisa mengambil kesimpulan sikap apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Ya, betul sekali. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita dapat meneladani diantaranya ada dua sifat, yaitu kita harus selalu bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi cobaan. Entah itu apapun ya yang sedang kita hadapi, kita harus selalu bersabar. Kemudian yang kedua adalah kita harus selalu bekerja keras dalam menjalankan
sesuatu, mengerjakan sesuatu kita harus bekerja keras. Kita tidak boleh berputus asa. Itu yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Fauzan dan Ida? Bisakah kalian meniru mereka berdua? Mereka berdua telah meneladani sikap Nabi Nuh alaihissalam. Sikap apa sajakah yang mereka teladani? Ya, kita pelajari bersama-sama. Oke. Di sini ada kata-kata mutiara. Kesuksesan itu milik orang yang bersabar dan bekerja keras. Jadi, jika kalian anak-anak pengen sukses, maka anak-anak harus selalu bersabar dalam menjalankan segala proses, ya, segala proses kehidupan. Kita harus mau belajar, bersabar dalam belajar. Kita juga harus bekerja keras. Maka dengan sabar dan kerja keras, maka suatu saat nanti kita akan memperoleh kesuksesan, ya. Dan kesuksesan itu datang dari usaha kita, dari kerja keras kita, dan juga dari pertolongan dan rahmat Allah. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya Bu Santi sudah mempersiapkan kuis interaktif yang bisa anak-anak kerjakan. Ya, coba kalian perhatikan. Di sini ada teka-teki silang. Bu Santi sudah menyediakan 10 soal, yaitu 5 soal mendatar dan 5 soal menurun. Silahkan nanti anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ditulis di kertas. Itu tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam yang sudah Bu Santi jelaskan pada sebelumnya. Ya, silahkan kalian kerjakan 10 soal tersebut di kertas kalian atau di buku kalian masing-masing. Tuh. Selanjutnya adalah tugas menyusun puzzle. Langkah-langkah menyusun puzzle. 1. Siswa terbagi dalam beberapa kelompok. Ya, 2. Guru membagikan kertas, lem, dan potongan puzzle untuk ditempel. Yang ketiga, siswa secara berkelompok mencari dan menggabungkan kepingan puzzle menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, guru mengamati siswa dan memberi penilaian. Jadi di sini nanti Bu Guru akan memberikan kertas dan juga lem serta potongan puzzle untuk ditempel. Silahkan kalian susun kertas potongan puzzle tersebut menjadi gambar yang utuh. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan. Oke. Tugas terakhir yaitu berilah tanda centang atau checklist pada kolom benar atau salah berikut ini. Ada 4 soal. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Idris alaihissalam. Benar atau salah? 2. Lamik adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Benar atau salah? 3. Nabi Nuh alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau salah? 4. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul urutan kedua. Benar atau salah? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah mau mengerjakan tugas dari Bu Santi. Berikutnya, mari kita refleksi bersama-sama sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Refleksi yang pertama yaitu refleksi siswa. 1. Apakah kalian tahu siapa Nabi Nuh alaihissalam? Ya. 2. Apakah kalian memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam? Ya. 3. Apakah kalian memiliki sikap sabar dan bekerja keras seperti Nabi Nuh alaihissalam? Ya. 4. Apakah kalian mau menjadi anak yang sabar dan bekerja keras seperti Nabi Nuh alaihissalam?
Ya. 5. Apakah kalian senang mempelajari kisah Nabi Nuh alaihi salam? Ya, baiklah, terima kasih anak-anak atas refleksinya. Yang kemudian di sini ada refleksi guru. 1. Apakah pemilihan media pembelajaran relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran? Ya. 2. Apakah model pembelajaran yang digunakan mampu mencapai tujuan pembelajaran? Ya. 3. Apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan kompetensi sikap spiritual peserta didik? Ya. 4. Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak keluar dari norma-norma? Ya, tidak keluar dari norma-norma. 5. Apakah pelaksanaan pembelajaran dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya? Ya. Nah, baiklah, itu adalah refleksi pada pembelajaran hari ini. Itu adalah pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana dari kisah Nabi Nuh alaihissalam itu dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pelajaran bahwa kita manusia harus selalu bersabar dan juga selalu bekerja keras. Apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita hadapi, ya, anggap saja itu adalah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu sabar dan bekerja keras. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, ya. Itulah yang harus kita teladani dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi atau rasul utusan yang ketiga. Nabi Nuh alaihi salam merupakan putra dari Lamik, sedangkan anak Nabi Nuh alaihissalam bernama Kanan. Nabi Nuh merupakan cicit atau keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Nuh memiliki pengikut sebanyak 80 orang, sedangkan penduduk yang lainnya atau kaum Armenia, ya, kaum yang mana menjadi kaum untuk tempat dakwahnya Nabi Nuh, yaitu kaum Armenia, banyak dari mereka yang menolak ajarannya Nabi Nuh dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat kapal yang sangat besar, yang mana kapal itu nantinya dapat menyelamatkan beliau dan juga umatnya dari banjir bandang yang sangat dahsyat. Ya. Sedangkan orang-orang Armenia, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh, akhirnya Allah tenggelamkan pada banjir tersebut, termasuk putranya yang tidak mengikuti ajarannya, yaitu Kanan. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Santi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Bu Santi ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, sudah mendengarkan dan sudah menyimak materi yang Bu Santi sampaikan pada hari ini. Bu Santi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.